Shalom, shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun berada. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam di dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan dan sukacita yang baru dari Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami ya Roh Kudus agar kami mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Roma 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera, puji Tuhan. Saudaraku, Alkitab menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Artinya manusia pertama berada dalam kondisi tanpa salah dan dosa, dengan citra diri yang utuh, sempurna, dan mulia. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kemuliaan Tuhan di dalam diri manusia menjadi rusak karena dosa tersebut. Karena itu, Bapa pun berinisiatif menyelamatkan manusia melalui putranya yang diutus untuk datang ke dunia, melalui penebusan Kristus di kayu salib. Citra diri manusia dipulihkan karena manusia memperoleh pembenaran. Yang dimaksud pembenaran adalah tindakan Tuhan untuk menyatakan orang benar karena percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab ada tertulis, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan. Saudara, ada dampak yang luar biasa dari pembenaran ini, yaitu setiap orang percaya memperoleh damai sejahtera. Damai sejahtera ini terjadi karena adanya pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah Bapa di surga. Tertulis, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Inilah damai sejahtera sejati yang hanya kita dapatkan dalam Kristus. Damai sejahtera yang bukan sekedar perasaan nyaman, tenang, atau sukacita, tetapi lebih daripada itu. Damai sejahtera ini bukan disebabkan karena situasi dari luar berpengaruh ke dalam hati seseorang, tetapi damai sejahtera itu berasal dari dalam hati, karena Kristus bertahta, menguasai, dan memimpin hidup kita. Saudaraku, setiap orang yang percaya dan mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti memiliki damai sejahtera. Apakah damai sejahtera itu tinggal permanen atau tidak adalah tergantung sejauh mana ia punya persekutuan dengan Tuhan. Selama kita mau taat dan tunduk pada pimpinan Roh Kudus, damai sejahteranya akan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Saudaraku, dalam hidup ini kita akan senantiasa berhadapan dengan ribuan ketidakpastian. Mungkin ada di antara kita yang saat ini tengah berada di dalam kondisi sulit. Ada banyak hal sulit dalam hidup, itu wajar dan boleh-boleh saja saudara. Namun, apabila kita selalu berjalan bersama Tuhan, jika kita mengenal pribadi Tuhan, jika kita percaya akan janji-janjinya dan selalu taat mengikuti segala kehendak-Nya, maka kita akan tetap memiliki ketenangan pikiran dan damai sejahtera dalam hati kita. Saudara, kita bisa menghadapi masalah satu persatu dengan tenang. Apa kuncinya? Yaitu percaya akan kebenaran firman Tuhan sepenuhnya. Firman Tuhan menyatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya.
Dalam beberapa pasal berikutnya, Yesaya kembali berkata, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman. Ada korelasi antara kebenaran firman Tuhan dengan damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman. Kita akan sulit hidup dengan perasaan stres, takut, atau cemas setiap saat, saudara. Tapi bagi orang percaya, bagi anak-anak Tuhan yang selalu hidup seturut dengan segala kehendak Tuhan, Tuhan menghadiahkan kita dengan damai, sejahtera, dan ketenangan. Sesuatu yang tidak akan bisa kita beli dengan uang ataupun apapun juga. Damai sejahtera sejati hanya berasal dari Allah. Artinya, Tuhan sanggup mengaruniakan damai sejahtera dan ketenangan untuk mengubah diri kita. Sifat yang sudah turun-temurun sekalipun bukan menjadi faktor penghalang, karena Allah sanggup bekerja secara luar biasa untuk merubah kita menjadi manusia baru. Dengarlah apa kata Yesus, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Saudara, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian janji Yesus, dan hal itu pasti Tuhan genapi di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan bagi kami. Damai sejati yang membuat kami kuat menghadapi apapun dalam dunia ini. Hari ini biarlah hati kami penuh dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Dan ajar kami hidup dalam firman Tuhan, karena itulah sumber damai di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung ya Tuhan. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan hari ini. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami ya Tuhan, desa kami, daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami Indonesia. Belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.